Fun Smart Academy adalah sekolah anjing terbaik di Indonesia. Peralatannya profesional, lengkap dan nyaman. Metode pelatihannya sangat jelas dan nyata hasilnya. Bas adalah salah satu hasil pelatihan di Fun Smart Academy. Fun aja dulu, nanti juga smart. Tamrin di sini, fun aja dulu, nanti juga smart. Oke, kita ketemu lagi sama pemain Legend Dog. Nah, ini para pelatih dan senior. Nah, mungkin kita lagi ngobrol bahas untuk bagaimana menjaga kita konsisten untuk menjadi tetap semangat, tetap mau latihannya itu stabil, terus menjaga anjingnya itu ya tadi biar juga hasilnya tetap terjaga. Tapi sebelum itu mungkin kita perkenalkan diri, maksudnya bukan perkenalkan sih, kita udah berapa lama sih latihan anjing ini? Yaudah. Kayak saya sama Jadi, Cibing. biografi singkat ya? Iya. Ya. Kalau saya sama Cibing, udah berapa tahun ya Ci ya? Kita kan hampir masa-masa melatih anjingnya kan hampir mirip-mirip ya kalau nggak salah ya. Beda seminggu, sebulan lah sebulan ya. 2-3 kita udah 7 tahun ya kalau nggak salah ya. 8 kali ya. Hah? Lebih ke 8. Udah 8 tahun loh kita berdua tuh udah hampir melatih anjing bersama Coach Tamrin itu selama 8 tahun. Dan ini kebetulan anjing pertama saya waktu saya bawa ke sana, bawa tempat pelatihan. Jadi ini anjing yang pertama yang saya latih. Nah, kalau Cibi berapa lama tuh udah ikut Coach Tamrin? Kalau saya sih ikutnya udah 6 tahun ya. 6 tahun. 6 tahun. Aja. Nah, berarti Cibing itu standar dari mention ya? Iya. Iya. Kalau Civisnya dari Corgi, Kalau mention itu anjing pak ya. Pak. Ya. Justru anjing yang lumayan paling sulit ya untuk dilatih ya. Karena anjingnya kan mungkin secara trait-nya mungkin kurang ini ya. Ya karena moncong pesek ya kan, terus jadi nafasnya itu gampang ngos-ngosan. Ya tapi kan bisa dilalui dengan trik-trik bagaimana biar menjaga anjing itu biar gak terlalu capek juga. Jadi kita ada triknya lah. Iya. Oke, jadi kita masuk pembahasannya yang tadi, bagaimana cara kita itu menjaga semangatnya kita, karena bukan jaga semangat anjingnya, semangat ownernya. Kalau ownernya bilang udahan, ya udahan, ya kan berarti stuck skillnya. Tapi gimana caranya biar tadi kita tetap 7 tahun, 8 tahun tadi, biar konsisten itu. Nah, mungkin ada tips berbagi biar penonton, biar sobat-sobat kita ini bisa ngikutin loh. Oh iya ya, kalau begini saya tetap semangat nih. Coba dari Komatin dulu. Oke, awal-awal saya latih anjing itu sebenarnya karena si Dora ini very energetic banget anjingnya, energetic, dan jadi dia tuh kalau di rumah tuh selalu ngajakin main. Jadi saya tuh kayak ya jadi wah ini anjing harus disalurkan energinya ke sesuatu kegiatan yang positif. Kalau enggak tuh dia begitu pintu rumah dibuka dia langsung kabur keliling komplek rumah bisa 2-3 jam. Yang buat saya itu sangat berbahaya sih, bisa diracunin, bisa diiniin. Jadi kalau kemudian saya mulai melatih anjing, dan kenapa saya bisa konsisten sampai 8 tahun ini? Pertama, saya tuh waktu melatih anjing itu saya tuh kan setelah selesai kerja saya melatih anjing. Jadi begitu selesai kerja tuh anjing saya main-main. Jadi biarpun saya lagi capek, saya lagi stres, lagi apa, justru karena anjing saya itu ngajakin main, jadi saya awal-awal sih terpaksa, aduh gitu, capek nih habis kerja, stres nih habis kerja gitu, kok masih harus main sama anjing. Tapi anjing saya selalu minta kalau saya untuk dilatih, untuk main-main gitu. Mungkin main-main ya, kalau mereka bukan yang awal-awal main-main gitu. Dari situ lama-lama jadi habit sih, jadi kebiasaan saya. Jadi setelah selesai kerja, biarpun stres, biarpun capek, hujan atau apapun kondisinya, pasti mereka minta untuk dilatih atau diajak bermain-main. Karena di sini kan konsep di Fun Smart ini kan kita kan latih aja dulu ya sambil bermain-main gitu kan. Nah di situ mereka anjingnya mendapatkan kesenangan di situ. Jadi mereka tiap saya selesai kerja pasti mereka minta untuk dilatih, dan nah itu yang membuat saya lebih konsisten 8 tahun tuh sampai ya salah satunya itu saya kalau buat saya. Ya makanya jadi kita tadi awalnya keterpaksaan malah jadi kesenangan kan. Jadi justru kalau nggak latihan malah aneh gitu ya kalau nggak latihan kan. Saya merasa bersalah gitu ya? Sih, iya kayak merasa bersalah karena ya ini kebiasaan saya sama anjing-anjing saya gitu. Kok
kayak saya males, saya nggak mood gitu. Nah itu jadi relationship-nya malah jadi bagus ya. Jadi Iya. saling menguntungkan, saling menyenangkan kan. Iya betul. Nah kalau Cibing, Kalau saya lebih ke challenge sih. Soalnya kan kalau lihat sejarahnya si Mansion kan anjingnya males banget. Jadi gimana caranya gini, mau mengimbangin temennya yang lain. Nah, saya jadi bikin challenge buat diri sendiri. Bikin challenge buat diri sendiri bisa nggak gitu. Awalnya memang susah. Anjingnya satu nggak mau makan. Semua snack nggak mau. Mainan nggak mau. Itu kan lebih kesusah kan. Jadi gimana kalau di sekolah ya gitu. Makan nggak mau, main nggak mau. Tapi kan di rumah beda. Kalau di rumah mungkin karena tempatnya dia nyaman kan. enjoy dia ya. Enjoy kan di rumah sendiri ya. Jadi kita latihannya di rumah. Lebih fokus latihannya di rumah. Jadi latihan sebenarnya kalau latihan tuh nggak perlu lama juga sih. Kalau terlalu lama juga anjingnya boring. Jadi latihan dalam bentuk main. Jadi dia lebih nangkep sih, ke situ lebih nangkep. Jadi ya dibilang si Mansion terlalu slow ya, tapi ya masih bisa lah diimbangin sama anjing-anjing yang lain. Cuman dia nggak terlalu bisa untuk trik yang terlalu loncatnya terlalu tinggi, dia nggak bisa gitu sih. Jadi kalau saya sih lebih ke sayanya sendiri. Jadi saya challenge diri saya sendiri, bisa nggak? Jadi harus bisa. Makanya nggak padam-padam jadinya. Ya. Jadi selalu kebakar kalau tuh ya. kesininya sekarang saya juga challenge diri saya. Misalnya saya ketemu satu trik nih, dicoba sampai bisa. Ya itu sih. Jadi lebih ke challenge diri sendiri sih. Oke, kalau Civisya. Sorry saya potong dulu. Tadi Cibing ngomong bagus juga sih, salah satu yang ini yang kita benar-benar harus ngerti gitu. Kalau kita latih anjing tuh jangan kelamaan juga. Mungkin lebih ke short interval ya, tapi ya mungkin ya lebih sering-sering aja. Itu kalau kelamaan anjingnya lama-lama kita Stress semua juga. itu stres loh. Itu awal-awal yang mungkin kita semua alamin gitu. Mungkin ya Cibing mau ajarin trik apa nggak bisa, udah gitu kita terus gitu, lama-lama stres kita, malah akhirnya kadang kita kayak marah-marah gitu-gitu. Jadi mendingan latihannya tuh kayak bener-bener sih, bener kata Cibing ngomong short dan ini ya. Ya mungkin latihannya kira-kira 15 menit, mungkin mainnya yang setengah jam. Ya dengan sayang-sayang lempar bola ya kan, kita main kejar-kejar sama dia, lari-lari gitu. Nah itu mungkin ya 15 menit, seriusnya setengah jamnya main-main. Iya, saya juga setuju itu sih, karena kita juga semua pasti kita pernah mengalami itu gitu. Kalau memang udah mulai kita stres, anjingnya stres, udah kita mendingan stop dulu gitu. Jangan dipaksain, nanti malah yang ada kita marah-marah sama anjingnya. Malah kadang-kadang saya ya sorry itu saya malah dengan kata-kata mencak-mencak gitu, bisa anjingnya malah jadi takut gitu. Sebenarnya jangan sampai kita mendingan gitu. Ini training time is over, jadi kita main dulu aja gitu, di relax aja seperti itu. Ya pengalaman Civisya nih bagaimana kalau untuk biar tetap semangat? Kalau saya sih pertamanya untuk pribadi ya, karena kan saya sakit autoimun, jadi butuh yang mesti banyak bergerak gitu. Jadi sambil saya treatment, nah saya juga bantu dengan punya anjing corgi. Kalau anjing corgi itu kan dia aktif ya, aktif, energik gitu. Nah jadi dari situ saya belajar untuk ngajarin gimana gitu, untuk bermain-main lah gitu. Jadi kebablasan gitu. Jadinya kitanya seneng gitu. Jadi bisa sampai tahan sampai 6 tahunan begini sih, setidaknya bantu penyakit saya juga lebih baik. Dan saya juga udah nggak usah ke dokter lagi gitu. Jadi sebenarnya saya sama anjingnya itu jadi kayaknya seneng Sama-sama gitu sehat lah, ya. sama-sama sehat gitu loh. Itu aja sih jadinya. Nah ini bagus nih poin Civisya. Jadi kalau kita latih anjing itu ambil positifnya aja. Nah jangan ambil makannya mahal, latihannya mahal, mainannya mahal, nggak usah. Nah kita bisa memangkas untuk menjadi lebih murah. Jadi nggak usah beli baju mahal-mahal buat anjingnya, ya kan? Dog food atau makanan kita cari aja yang the best buat diri kita. Nah termasuk ya vitamin. Nah jadi kan nggak perlu berlebihan dikasih yang kadang mahal, baju mahal, ya kan? Kalung mahal, ya gimana nggak perlu. Nah terus kedua ambil positifnya lagi, kita capek memang latih anjingnya buat
ngegerakin kitanya sendiri, aduh lagi mumet nih, capek nih, tadi memaksakan diri kan si komatin. Nah jadi ujung-ujungnya jadi habit menjadi kita sehat olahraga. Jadi kita ambil positifnya aja, jadi anjingnya sehat, orangnya sehat. Nah jadi jangan diambil yang minus-minusnya. Nah terus mungkin pertanyaan berikutnya, bagaimana sih buat tips jadi anjing juara? Nah tadi kan buat dirinya nih, sekarang kita buat anjingnya. Biar jadi juara tipsnya gimana? Mungkin dari Komatin dulu lagi. Anjing juara itu kan anjing berarti harus tampil di depan banyak orang kan. Ya. Jadi salah satunya kalau bisa tampil, bisa bagus itu apa? Ya anjing harus pede. Bentar, saya ini tambahin dulu. Juara itu bukan selalu mesti juara satu ya. Jadi juara itu nggak perlu mendapat piala, tapi juara itu bagi saya adalah yang tadi bisa tampil, bisa show sesuai dengan yang kemauan saya. Nah itu ideal lah buat saya. Nah itu udah juara tuh bagi saya. Jadi dia lomba aja, dia bisa finish sampai lomba, itu udah juara bagi saya. Nah masalah dia nggak jadi juara 3, nggak jadi juara 2, berarti anjing lain lebih baik aja dari saya. Tapi anjing saya udah juara buat saya. Nah jadi juara itu di garis bawah bukan mesti jadi juara 1, tapi dia yang tadi latihannya sesuai, terus kehidupannya sesuai. Terus kalau memang mau dilombain atau di-showin atau di syuting TV atau vlog bisa sesuai juga, rapi. Nah itu udah juara. Nah lanjutin lagi, jadi tipsnya Chelsea dan Dora bagaimana biar dia bisa tampil itu bagus. Ya, seperti tadi saya bicarakan itu kan kalau memang harus tampil depan banyak orang, anjing harus confident. Kitanya juga tentu kita juga harus confident juga, jangan kitanya ketakut-takutan, deg-degan, terusnya anjingnya kan bisa merasakan detak jantung kita. Iya, jadi merasakan kita. kayak kita lagi ketakutan, lagi nervous, nggak pede gitu. Nah, anjingnya bisa mendapatkan vibe-nya itu dari kita. Sebenarnya kita ya awalnya sebagai handlernya kita harus pede dulu. Kalau mau show, kalau mau tampil di mana. Berarti nanti saya kasih cuplikan waktu si show-nya si Komatin nih. Nah, itu pengen banget. Ada sih, masih ada banyak yang ini occasion ya, akunya juga kadang-kadang ya mungkin mood hari itu lagi deg-degan. Ya ada masih, biarpun kita udah sering sekali show, sering apa kan kita kadang mood kita lagi kurang baik gitu saat itu. Itu alaminya manusia. Iya. Justru dengan ketegangan kita lebih serius hidup itu. Justru kita meremehkan, terlalu menganggap enteng, kita justru malah jadi gagal. Jadi hidup itu memang sedikit mesti perlu serius, yaitu tegang. Iya. Betul, itu benar, natural. Kecuali Superman yang enggak betul. Dia apa enggak, dia enggak mempan. Mau dibakar, mau dibom, tembak, udah ya. Iya, jadi ya kalau kitanya udah ini confidence, ya ini anjingnya pun kita harus bikin confident juga gitu. Jangan sampai anjing jadi kan kita punya ini anjing kan, kita juga sifat-sifat anjing berbeda-beda ya. Ya. Jadi ada yang super aktif, ya kayak si Dora nih super pede dan super aktif. Jadi saya nggak perlu, waktu saya latih Dora saya nggak perlu spending lot of time untuk bikin confidence-nya dia, karena secara nature dia udah confidence. Tapi anjing kedua saya si Chelsea justru dia nggak ada kurang, confidence sangat kurang gitu, dimana untuk saya tuh challenge gitu. Nah itu dulu awal-awal banyak terapi tuh Chelsea ya. Iya. Dengan suara-suara, dengan gerakan yang kasar gitu ya, maksudnya gerakan yang kita speednya kencang gitu ya. Iya, bikin kayak bikin kaget gitu misalnya. Ya, betul. Nah itu tapi supaya dia tetap calm gitu, sebenarnya itu yang bukan sesuatu yang membahayakan dia. Nah itu juga salah satu kenapa kita kembali ke pertanyaan pertama ya, kenapa yang bikin kita konsisten latih lama itu juga salah satunya, kalau ya anjing kan punya jangka waktu misalnya 2-3 tahun udah dilatih biasanya udah maksimal kan. Nah kemudian kenapa kita bisa sampai 7 tahun, 8 tahun gitu, itu karena ya mungkin setelah 3 tahun ya kita mulai ambil anjing lagi untuk ya anjing lain untuk dilatih. Terusnya. Ya, untuk penerusnya gitu. Nah, itu salah satu yang membuat kita konsisten bisa latih 7-8 tahun gitu, sampai sekarang gitu loh. Itu itu back to question 1 tadi ya. Oke. Question yang melanjutkan yang pertanyaan kedua, gimana supaya anjing menjadi bisa show dan tampil ya. Tampilnya gimana biar selalu tampil tuh bagus gitu.
Nah Tips. itu ya. Tadi confidence sih udah benar. Ya, confidence. Udah benar ya. Jadi kalau kitanya di depan kamera ya tenang-tenang aja. Jadi anjingnya juga itu. Ya inti Terus jadi tambah lagi. makanya ya itu confidence. Jadi kita ya confidence, anjingnya kita dilatih kalau memang belum secara nature dia belum confident, kita harus latih dia untuk bikin confidence-nya itu. Jadi garis bawahnya mesti kepercayaan diri ya. Iya. Jadi mesti tenang di depan penonton maupun di kamera nih. Betul. Yaudah, kalau Cibing. Kalau yang Ko Martin bilang tuh ya itu utama ya. Mau buat anjing kayak mau buat ownernya kayak selain itu mungkin juga kayaknya latihan rutin itu perlu banget karena anjing itu sebenarnya kalau dibilang dia nggak mungkin kita kasih video suruh latihan sendiri, nggak mungkin, Ya, itu impossible. suruh dia baca juga Ya nggak nggak mungkin. Udah nih aku kasih video, setelin video, latihan sendiri nggak. Nanti anjing itu juga perlu latihan rutin. Jadi kayak hafalan gitu. Semakin sering dilatih itu semakin hafal. Jadi kalau misalnya mau lomba pun itu latihan setiap hari. Nggak, kan kita udah ngomong nggak usah terlalu panjang, pendek asal berhasil. Jadi kan setiap hari dilatih. Lama-lama dia urutannya aja dia dari 1 ke 2, 2 ke 3 itu dia pasti inget. Tipsnya ya gitulah, selain percaya diri, latihan rutin. Oke, jadi garis bawah adalah konsisten. Ya, jadi kita konsistennya terus-terusan, makanya hasilnya pasti ada. Ya kan? Jadi orangnya pun jadi hafal kan. Oh, habis ini gua pasti gerakan ini gitu. Jadi ya tadi dua-duanya jadi sinkronnya hafal dua-duanya ya. Jadi lancar. Nah, Sorry sebenarnya kalau pengalaman saya malah anjingnya kadang lebih apal daripada orangnya loh. Iya. Itu benar-benar loh. Saya lupa gerakan, saya miss satu gerakan ini, anjingnya malah udah gerakan yang seharusnya. Penelitian dari AKC Amerika, jadi otak kecilnya anjing memang lebih besar daripada manusia. Nah, terutama anjing gede ya. Jadi otaknya dia lebih besar daripada otak kecilnya kita. Nah, jadi hafalannya dia dari umur 2 bulan dia melek, dia udah akan nge-save sampai dia mati. Nah, beda kayak manusia. Contoh, umur 5 tahun temennya udah masih inget siapa-siapa aja temennya. Nah, lupa kan? Inget ya? Enggak. Nah, lupa. Ya, jadi intinya manusia memorinya lebih gampang inget, lupa. Memori itunya ya, daya nampungnya. Tapi kalau anjingnya tadi, dia ingetnya sampai dia mati. Jadi makanya golden age-nya ya di umur 2 bulan sampai 5 bulan itu. Dia nge-save aja ilmunya. Nah, nanti habis itu kita rapiin di fase kedua. Nah, ketiganya tinggal nikmatin. Ya, Civisha? Kalau saya sih mungkin lebih ke bonding juga ya. Bonding tuh maksudnya dia sama kita tuh nyaman juga. Kalau dia nggak nyaman ya kita suruh apapun dia pasti nggak mau. Dan memang sih confidence pertama memang harus confident juga. Terus udah gitu sama latihan rutin udah pasti itu udah harus. Terus sama ya patuh sih ya. Kalau misalnya dia nggak patuh, kita suruh instruksi apapun dia juga nggak bakal show bisa. Iya. Kan? Nah, lomba kabur-kaburan. Iya, nggak kabur-kaburan gitu sih. Iya. Ya, jadi garis bawahnya yang ketiga adalah bonding dan patuh. Nah, bonding terlalu kelebihan, over bonding juga bahaya. Anjingnya juga sama, bisa kabur-kaburan, bisa gigit juga karena over bonding. Dia tahu ownernya lemah. Tapi dibilang terlalu kasar juga kita juga bahaya. Anjing itu suatu saat juga bisa hantem kita juga. Karena ya tadi udah jadi bebel tiap hari digebukin gitu ya. Nah, jadi dia juga suatu saat bisa lawan. Nah, yang disebut mesti bonding itu perfect. Jadi kita bisa koreksi tapi mesti bisa hadiah juga buat dia. Nah, jadi quality time hidupnya bagus. Sebenarnya bonding sama kepatuhan itu sangat Beda tipis. iya sangat ini Betul. sih kalau bondingnya terlalu tinggi, kepatuhannya over bonding berarti kepatuhannya turun. Iya, betul. Karena nanti anjingnya jadi lebih kayak overpower ke Iya, kita kan. iya. Tapi kalau bondingnya ini ya kalau Bondingnya rendah, Iya. nah walaupun kepatuhannya tinggi, ya tadi anjing itu juga bisa gigit kita. iya, Nah, karena lebih saking takutnya. ketakutan ya, Iya, lebih takutan. betul. Jadi sebenarnya bonding dan kepatuhan tuh harus balance Ya, gitu. betul. Mesti ya perfect lah tadi, mesti bukannya over, yang salah satunya over. Iya. Oke. Oke, jadi closing statement general aja. Jadi biar gimana nih anjing sobat Fansmart itu biar tetap ya tetap semangat, tetap sayang anjingnya, biar nggak dibuang anjingnya. Nah, tipsnya pendek aja. Jadi kalimat mutiara untuk si siapa penonton kita ini biar nggak buang anjingnya, biar tetap semangat, tetap sayang. Nah, mungkin saya contoh deh. Kalau saya tetap ya tadi tetap semangat, terus saja berlatih,
pasti kita bisa lihat, kita mencari bakatnya dia. Nah disitulah kita naikin potensinya dia. Karena dengan dia pinter, kita banyak main sama dia. Jadi kita nggak mungkin buang karena udah pinter. Nah itu dia. Jadi tipsnya saya tetap latih terus, ya kan. Cari bakatnya di mana karena setiap anjing pasti ada bakatnya. Nah dari bakatnya itulah kita jadiin speciality-nya dia. Jadi kita makin sayang sama dia. Ya kan udah ada yang tadi udah pinter nggak mungkin kita buang lah. Ya kan jual aja belum tentu jual, ya kan. Nah itu dia. Nah itu kira-kira kalimat saya. Nah kalau kau Martin, Oke, dengan melatih anjing tuh saya malah mendapatkan bondingnya sama anjing. Jadi saya punya anjing tuh bukan cuma kayak hiasan rumah aja, Betul. yang saya taruh di kerangkeng, gitu saya cuma main-main sesekali aja, enggak gitu. Justru saya sama anjing itu benar kayak is like one of my family, anjing saya gitu. bagus. Dan kedua itu dengan pelatihan yang benar dan yang konsisten itu anjing menjadi suatu kebanggaan dalam hidup kita. Jadi sesuatu yang kita bisa merasa itu kesuksesan dalam hidup kita gitu loh. Jadi kita bisa banggakan. Nah itu ya, nah itulah yang saya dapatkan dari pelatihan anjing. Jadi kebanggaan keluarga ya. Kebanggaan Ya. sama ya anjingnya bukan jadi cuma hiasan rumah Iya. aja gitu. It's a part of our Ada family. manfaatnya. Ya. Benar. Oke, Cibing. Kurang lebih sama sih kayak Ko Martin. Jadi gini, istilahnya kan, jadi kita kalau misalnya anjing itu kalau nggak dilatih, jadi kalau di rumah itu kayak mau main juga, kita mau yang gampang-gampang aja sit down stand belum tentu bisa. Kan kalau misalnya udah dilatih, seenggaknya dia bisa, kalau kita suruh apapun dia ngerti dan maksudnya nggak kocar-kacir gitu istilahnya. Kalau di rumah pun kalau misalnya anjing kalau udah terlatih kita panggil atau kita nggak boleh ini yang nggak boleh sembarangan, dia lebih ngerti. Jadi kalau dilatih tuh lebih bisa ngertiin kita lah. Ya, jadi Kayak mungkin intinya lebih hidup harmonis sama. Iya kayak gitu. ibu Jadi si lebih harmonis. Jadi rapi didik lah. dia ya, mana kita kasih tahu dia mana yang benar mana yang salah. Ya. Jadi biar jadi Mana hidupnya boleh, dia mana nggak sesuai sama boleh. kita ya. Jadi judulnya latih. Nah, Civisia. Kalau saya sih anjing udah kayak teman juga ya. Kadang-kadang kalau kita lagi buka pintu nih, saya suka suruh corgi saya tutup pintu dan dia melakukannya, bantuin. Jadi kayaknya udah ibarat kata ya temen juga sih gitu loh. Jadi kayak gimana ya, kita bisa latih dan dia patuh tuh kayaknya seneng aja sih. Untuk main-main juga enak gitu. Nah, Gitu jadi ya. bahasa itunya adalah partner hidup. Nah, jadi bisa jadi teman ini ya, teman curhat, teman main gitu ya. Oke, sampai ketemu lagi. Sampai jumpa lagi. Bye. Bye. Nah, mungkin Dora namanya besok-besok jangan beli anjing dan kasih nama Dora. Nah, itu hyper tuh. Lihat ya, Dora filmnya kan. Mau kemana kayak kita hari ini? Ya kan? A ke pantai, B ke hutan, C ke laut. Ya kan? Ke sekolah. Ya kan kita bilang ke sekolah. Tidak, hari ini kita ke pantai. Ini yang ngasih nama Dora siapa? Hah? Namanya Yora. Oh Yora, lebih baik Yora. Yora dong Iya, juga. nanti tanya kenapa siapa Yora? Oh Dora gitu. Oh, Enggak Yora. Oh Dora. Gitu. Tabokin kok orangnya yang Karena Dora lebih gitu. Dora. Gitu. Tapi ya Dora itu nakal banget kan filmnya, umur 5 tahun udah keliatan, ya kan? Terus dia nanya lagi, mau kemana kak kita hari ini, ya kan? Tapi sebenarnya Ya, kan- ke sekolah, sebenarnya kayak- pantai bilangnya. Kayak gitu ya kok, nama orang, nama anjing itu sebenarnya pengaruh juga loh. Pengaruh ya? Pengaruh. Ya kayak Yo, dulu, kayak gue. dulu ada namanya Iya. namanya Bruno, ya kan? Dipanggil Bruno. Nah, Ini kita masih di syuting loh ini. Enggak, udah. Ah, dia panggil syuting. Bruno gitu ya. Ya, Nggak mau kan. datang. Kenapa? Karena belakangnya no. Iya beneran. No, Brun. Ya Bruno, ya kan Bruno. Nah gitu, Bruno. No. Dia ngerem. Nah, pilihannya dua, ganti nama atau no-nya ganti ne misalnya. Ya, jelek dong kok. Iya, bener. Jadi no-nya jadi ne gitu ya. Nah, atau Bruno-nya kalau yang itu punya si Komul gantinya Mike. Dia korbanin nama Bruno-nya. Oh, Oh iya, Bruno-nya ya. selesai. Ini kan Bruno. Selesai.